Adopsi misionaris. Abimelek Letedara, di Papua, sejak tahun 1994. Sharing Papua keliling Jawa, 1-15 Oktober 2014. Sehabis acara Chariot of Fire di Surabaya, 26-28 September 2014, kami keliling 8 kota di Jawa, selama 17 hari dari tanggal 1-17 Oktober 2014, mobilisasi gereja untuk misi. Bapak Abimelek Letedara, misionaris Papua 20 tahun, sharing pada umat Tuhan tentang tantangan dunia misi Papua. Bapak Abimelek menyaksikan pelayanannya di pedalaman Papua selama 20 tahun di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Pekalongan, Cirebon, Bandung, Bekasi, Jakarta, total di 9 kota. Tidak seorang pun layak mendengar Injil kali kedua, sementara di dunia masih banyak orang yang belum pernah mendengar Injil itu, barang sekalipun. Oswald J. Smith. Para hamba Tuhan yang ada di Purworejo, mendoakan Pak Abimelek, keluarga dan pelayanannya di Papua. Abimelek misionaris Papua 20 tahun. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Profil Abimelek Letedara. Nama lengkap: Pendeta Doktorandus Abimelek Letedara, STH, MA, SPD. Tempat tanggal lahir: Nuenang, 17 Agustus 1958. Pekerjaan: misionaris dan guru misi. Riwayat pelayanan: bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 1984 di Makassar. Kemudian pada bulan Juli menerima panggilan Tuhan untuk pelayanan misi pedalaman tahun 1984 berdasarkan firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 4. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah mengikuti training misi 1994 sampai 1996, mengajar teknik penginjilan dengan metode kronologi di Stakin Sentani. Mulai melayani di pedalaman Papua, daerah 9 suku-suku terabaikan, tahun 1995, hingga sekarang, dengan Yayasan Pelayanan Antar Budaya, YPA, hingga tahun 2005, dan lanjut dengan Yayasan Misi Penginjilan Pemuridan Papua, YMP3, hingga sekarang. Tahun 2005, selain melayani terus di pedalaman Papua, juga menjabat sebagai Ketua Harian YMP3 hingga 30 Mei 2014. Sejak tanggal 1 Juni 2014, sampai kini Ketua Umum YMP3. Terlibat dengan Sekolah Mission Training Center, MTC, di bawah naungan Yayasan Beritakan Kasih Tuhan, Yasber, di Hitigama Wamena, sebagai dosen terbang, dan pada tahun 2003, setelah MTC pindah ke Kehiran 2 Sentani Jayapura, menjabat koordinator, sampai tahun 2009, kemudian mengajar sampai Maret tahun 2014. Memutuskan untuk menjadi misionaris di Papua. Setelah setahun mengajar di Stakin Sentani, Abimelek dan istri dipanggil kembali ke Sekolah Misi Manado untuk penamatan, dan rencananya mereka akan ditahan untuk mengajar di sekolah misi tersebut. Tetapi mereka memilih tidak kembali, melainkan melanjutkan pelayanan ke pedalaman di antara suku-suku yang belum mendengar Injil di Papua. Karena Abimelek dapat informasi dan data tentang wilayah suku-suku terasing, maka ia putuskan untuk melayani suku-suku di wilayah 9 yang terdiri dari 11 suku, yang sebagian besar belum mendengar Injil. Tahun 1995, mereka mulai melayani suku pedalaman dari suku Yetva, Murkin, Kimki, Ketemban, Ngalum dan Lepki. Inilah kampung-kampung yang belum terjangkau, atau masuk dalam kelompok suku terabaikan yang masih jauh dari peradaban. Selain memberitakan kabar baik, Abimelek juga membangun kampung baru dan lapangan terbang. Sejauh ini, ia sudah membangun sekitar 10 lapangan terbang. Banyak orang menyebut mereka sudah gila, sebab menolak kesempatan baik di Manado, dan memilih untuk melakukan misi di Papua. Tetapi prinsip Abimelek, kalau ia tidak berangkat ke Papua, maka banyak orang akan masuk ke neraka, seperti dalam penglihatan yang diterimanya. Kehidupan rumah tangga dan keuangan keluarga Abimelek.
Abimelek membawa istri dan ketiga anak mereka tinggal di Sentani. Saat anak-anak mereka bertambah umur, kebutuhan hidup keluarga mereka juga semakin lama semakin besar. Dukungan keuangan yang mereka terima dari lembaga misi dan gereja-gereja lokal belum bisa mengcover semua kebutuhan hidup, baik keluarga maupun pelayanan mereka. Untuk menutup kekurangannya, Abimelek sempat melakukan beberapa usaha untuk bisa self-support ministries, tetapi menjadi kacau kalau ia tinggal masuk pedalaman terlalu lama. Bapak Abimelek berusaha mentaati panggilan Tuhan untuk menjangkau Unreached People Group, UPG, di tanah Papua. Bapak Abimelek dan Ibu Ria diberkati dengan 3 orang anak, mereka tinggal di Sentani, Jayapura. Pendeta Dr. Randus Abimelek, Letedara STH, adalah Ketua Yayasan Misi Penginjilan Pemuridan Papua. Bapak Abimelek memiliki 4 gelar kesarjanaan. Sarjana Olahraga lulusan STO Makassar, Sarjana Teologia lulusan STT I3 Batu Malang, S2 lulusan STT IKAT Jakarta, dan S2 lulusan dari STT Aras Tamar dengan gelar MPD. Sebenarnya tidak sulit bagi Pak Abimelek untuk mencari kerja di kota, baik sebagai guru atau pengajar, tapi keempat gelar itu dipersembahkannya pada Tuhan. Pak Abimelek memutuskan untuk melayani suku-suku di wilayah 9, yang terdiri dari 11 suku UPG, yang sebagian besar belum pernah mendengar Injil. Banyak suku Papua hidup masih dalam kesederhanaan, bahkan sebagian masih telanjang dengan kotekanya. Pendekatan dilakukan dengan membawa bantuan kemanusiaan, sembako, obat, dan kebutuhan hidup harian. Dalam kehidupan suku primitif, seringkali orang asing pendatang dianggap tahu segala hal, jadi memang harus mempersiapkan diri dengan baik. Pak Abi hidup bersama masyarakat, karena jenggotnya memutih maka Pak Abi disebut juga Abi Musa. Sebagai guru misi, mengajar baca tulis guna pemberantasan buta huruf pada masyarakat suku pedalaman Papua. Masyarakat pedalaman Papua punya kerinduan besar untuk belajar baca tulis biarpun sudah berusia dewasa, beberapa bahkan sudah berumur di atas 40 tahun, karena bisa baca tulis membuat mereka tahu informasi dunia luar. Masalahnya berapa banyak anak Tuhan yang mau masuk pedalaman untuk mengajar mereka? Bagaimana cara masuk pedalaman? Setiap kali akan masuk ke pedalaman, Pak Abi berusaha mengumpulkan dan membawa bantuan kemanusiaan. Sebagai anggota dari asosiasi misionaris, Pak Abi mendapatkan harga khusus untuk naik pesawat Yajasi. Tapi harus melengkapi administrasi. Saat pesawat mau mendarat, terlihat lapangan udara sederhana yang dibuat masyarakat di pedalaman. Medan yang ekstrim membuat Papua memiliki kurang lebih 500 lapangan terbang, terbanyak di satu pulau. Inilah pesawat Pilatus, milik Yajasi yang biasa dipakai untuk membuka transportasi dan bermisi di pedalaman. Setelah melewati beberapa bukit, mulailah terlihat perkampungan penduduk, hanya ratusan jiwa saja. Misionaris mengajar Injil dan budaya, sehingga hidup masyarakat mulai tertata, tampak asri dan damai. Tapi pada beberapa tempat, masih terlihat ekosistem rusak, karena mereka belum tahu cara merawat lingkungan. Masyarakat Papua yang sudah terjangkau, mulai mengenal peradaban modern seperti pakaian, musik, peralatan, dan lain-lain. Dari lapangan terbang terjauh untuk menjangkau lebih dalam dilanjutkan jalan kaki, menyeberangi banyak sungai. Perjalanan ke pedalaman harus berkelompok untuk menghindari gangguan binatang, babi hutan dan ular. Untung masyarakat lokal mau membantu membawa bantuan. Kadang harus melintas di atas jeram, menggunakan jembatan alam buatan masyarakat pedalaman. Jembatan gantung ini sangat sederhana baik pondasinya maupun pegangan tangannya, tak ada jaminan selamat, jadi menyeberang pakai imanjo. Di tengah perjalanan bertemu suku asli Papua, masih banyak yang primitif, telanjang, seperti di zaman batu. Salah satu aktivitas masyarakat pedalaman adalah menangkap ikan di sungai dan mencari buah merah. Kalau sungai sedang penuh air, kadang untuk pulang bisa naik rakit atau perahu tradisional, tak perlu jalan kaki. Masyarakat mencari buah merah. Di tepi sungai, anak-anak hanya duduk-duduk membuang waktu, karena tidak ada sekolah atau kegiatan.
Inilah kondisi suku pedalaman Papua, rumah jerami tanpa tembok penutup, mereka butuh juru selamat. Inilah salah satu kampung di pedalaman Papua, rumah kayu, tanpa jendela biar hangat di dalam. Makanan suku pedalaman Papua. Di pedalaman Papua, apa saja yang hidup itu bisa dimakan, termasuk binatang langka seperti ini. Babi adalah binatang terhormat di Papua. Babi bisa naik pesawat, naik mobil, bahkan naik manusia semacam ini. Di Jawa manusia takut ular, tapi di Papua ularlah yang takut manusia, karena bisa bernasib seperti ini lalu dimakan. Suku pedalaman memasak buah merah, kuliner. Dengan cara yang sangat alami, tidak ada peralatan. Masyarakat sedang mempersiapkan tanah, tempat yang akan dipakai memasak bakar batu. Persiapan pesta bakar batu. Makan bersama tinggal comot dari tanah. Karena gak ada piring, masyarakat suku Papua tinggal dalam komunitas. Sebagai utusan Injil, Pak Abi belajar menyatu dengan masyarakat, tinggal bersama, makan bersama. Pembuatan lapangan udara. Suku pedalaman selalu minta dibuatkan lapangan terbang, untuk membuka jalur transportasi dengan dunia luar. Bersama masyarakat, Pak Abi mulai memilih lokasi, lalu meratakan hutan persiapan untuk lapangan terbang. Pohon-pohon ditebang, akar dikeluarkan dari tanah, dibiarkan busuk lalu dipadatkan dengan cara lompat-lompat. Ini proses memakan waktu selama 3-5 tahun. Setelah pemadatan tanah, lalu diukur kemiringan tanahnya. Setelah semuanya memenuhi syarat, lalu dilakukan tes pendaratan pesawat. Tes pertama menggunakan helikopter terlebih dahulu, berangkat dari pangkalannya di Wamena. Bantuan kemanusiaan, makanan dan obat, siap diangkat masuk helikopter, untuk dibawa ke pedalaman. Dari atas helikopter, terlihat pegunungan Papua yang luas, dan lapangan udara yang baru dibuat. Tes landing dengan helikopter. Dari dalam helikopter, tampak bagaimana masyarakat menyambut kedatangan helikopter, dengan tarian adat. Suku pedalaman Papua bersukaria. Pilot mendapatkan penghormatan secara adat. Mereka senang karena lapangan udara bisa dipakai. Penyematan dengan bulu cendrawasih ini, merupakan penghormatan pada tamu kehormatan. Pak Abi di tengah suku pedalaman Papua. Sekarang pintu telah terbuka, untuk membangun masyarakat Papua. Orang Papua terkenal punya rasa persaudaraan kuat. Mereka hidup, bekerja, makan semuanya bersama-sama. Agar dapat diterima mereka, kita pun harus menerima apa saja yang mereka berikan. Jangan menolak pemberian mereka, agar mereka tidak tersinggung. Kalau hanya pisang MAH bukan perkara sulit, tapi pada waktu yang lain, bisa juga yang aneh-aneh diberikan. Setelah lapangan udara bisa dipakai bahan bangunan, makanan, obat-obatan, mulai dikirim ke pedalaman, dengan helikopter yang lebih besar. Bantuan buat masyarakat tertinggal atau pedalaman. Mereka butuh pakaian, kaos dan celana pendek, obat, buku dan alat tulis. Semua bantuan ini harus dibawa dengan transportasi udara, karena tidak ada jalan darat. Masyarakat dengan penuh sukacita menurunkan dan mengangkut bantuan tersebut ke desa mereka. Secara simbolis bantuan pembangunan diberikan Pak Abi kepada tokoh masyarakat setempat. Warga ikut membantu mengangkat bantuan dengan sukarela, dibawa ke tengah desa. Masyarakat sekarang belajar membuat papan dari pohon. Papan ini bisa untuk membangun gereja dan rumah. Papan ini disimpan dulu sampai jumlahnya mencukupi, baru pembangunan gereja dimulai. Pembangunan rumah ibadah. Masyarakat mulai belajar membangun rumah papan, pertama kali membangun tempat ibadah dahulu. Pada suku pedalaman, persaudaraan masih terasa kental, mereka bergotong royong membangun rumah ibadah. Mereka berkumpul tua muda, laki perempuan, besar kecil, mau belajar firman Tuhan dan baca tulis. Dulu mereka terisolasi, tertinggal, telanjang, menyembah berhala. Sekarang terang Kristus mulai bersinar. Penginjilan yang dilakukan Pak Abi dengan tekun selama bertahun-tahun, kini mulai menampakkan hasil, jemaat terbentuk,
rumah ibadah dibangun di kampung-kampung. Sayangnya, jemaat hasil penginjilan semacam ini seringkali terlantar, karena kurangnya utusan Injil yang mau tinggal mengajar mereka butuh dimuridkan. Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, Jemaat Efrata Kasih Indah, Distrik Amberbaken, Kabupaten Manokwari. Membangun gereja semacam ini, hanya butuh seng, semen, cat, paku dan peralatan dari kota. Selebihnya tenaga swadaya dari masyarakat. Maukah saudara menolong? Jika tidak ada utusan Injil yang mau pergi untuk menjangkau mereka akan terhilang dalam kegelapan. Sayangnya, mereka hanya beribadah jika ada utusan Injil bersama mereka. Jika tak ada, mereka juga tidak ibadah. Mereka rindu mengenal penciptanya lebih dalam lagi, tapi siapa yang mau pergi untuk melayani mereka? Pak Abi sudah memberikan dirinya melayani Papua 20 tahun. Tapi setelah Pak Abi, siapa yang mau melanjutkan? Lihatlah wajah mereka, lalu periksalah diri saudara, apakah saudara mengasihi dan peduli pada mereka? Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, GEPAI, Jemaat Paulus Kampung Wariki. Saya hanya memiliki satu lilin kehidupan, dan aku lebih suka menyalakannya di tempat yang penuh dengan kegelapan daripada di tempat yang dibanjiri dengan terang. Ion Keit Falconer. Di manakah saudara mau menyalakan lilin kehidupanmu? Di gereja yang sudah penuh dengan terang, atau di ladang misi di mana banyak jiwa masih tinggal dalam kegelapan? Jika Tuhan menghendaki penginjilan dunia, dan Anda menolak untuk mendukung misi, maka Anda sesungguhnya sedang melawan kehendak Tuhan. Oswald J. Smith. Tuhan tidak mencari orang-orang dengan iman yang besar, tetapi pribadi sederhana yang siap untuk mentaatinya. Hudson Taylor. Di tanah ini akan segera dibangun gereja Womnowi, mereka butuh dimuridkan, agar imannya berakar teguh. Gereja Baptis Anugerah Indonesia, GBAI, Pos Pi Agape Wariori Indah. Selain bekerja di ladang atau berkebun, masyarakat memiliki banyak waktu, mereka senang diajar perkara baru. Kalau ada guru misi, mereka senang dan rajin belajar firman Tuhan, biarpun setiap hari. Akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 7. Pelayanan kesehatan. Karena gaya hidup yang kotor, masalah lain yang mereka hadapi adalah sakit penyakit. Dr. Rika Kapisa almarhum, senang sekali mengadakan layanan kesehatan ke pedalaman. Sayang sekali terkendala kesehatan, beliau yang sejak lahir sakit-sakitan. Masyarakat Papua lamban berkembang karena faktor KB ketat, gizi buruk, kebersihan lingkungan, dan sakit penyakit. Mereka butuh pengetahuan dan pengobatan, butuh tenaga kesehatan. Para misionaris dan guru misi seringkali mengupayakan bantuan terutama pakaian dan obat-obatan. Mengatasi kekurangan tenaga kesehatan, diadakan pelatihan kader pos obat distrik, POD, pada masyarakat suku Trabaikan wilayah 9 Luban, 1-3 Maret 2006. Pelatihan dilakukan untuk menangani penyakit-penyakit lingkungan yang biasa menimpa masyarakat. Tenaga kesehatan lokal ini dibekali dengan ransel pengobatan untuk pelayanan keliling. Misionaris pendatang memang seringkali dianggap maha tahu, mereka diminta jadi guru, pendeta bahkan dokter. Karena itu mereka yang mau pergi melayani, perlu mempersiapkan diri untuk 3 fungsi tersebut, bahkan dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pelatihan kader kesehatan semacam ini sangat perlu untuk melepaskan masyarakat dari ketergantungan pada dukun-dukun dan okultisme yang selama ini mengobati mereka. Pada beberapa kampung dibangun rumah obat untuk menyimpan obat, tapi seringkali jumlahnya sangat terbatas. 2 sarana berhubungan dengan dunia luar. Untuk berhubungan dengan dunia luar, 2 hal yang sangat dibutuhkan adalah lapangan udara dan radio komunikasi SSB. Awalnya masyarakat pedalaman Papua sangat heran, bagaimana bisa ada suara tanpa ada orangnya? Peradaban batu bertemu dengan peradaban modern, pasti banyak terjadi keterkejutan budaya, shock culture. Saat pesawat Cessna pertama mendarat, masyarakat pedalaman Papua menanti dengan penuh harap.
Perhatikanlah sikap para wanita, itulah budaya suku mereka. Kedatangan pesawat pertama disambut dengan tari-tarian budaya suku pedalaman. Injil dan peradaban modern membuat anak-anak Papua ini punya tujuan hidup menyenangkan penciptanya, membangun suku bangsanya, mensejahterakan keluarganya. Adopsi misionaris dan guru misi. Misionaris adalah orang yang dengan sadar menyerahkan masa depan pribadi mereka, bahkan masa depan anak-anak mereka kepada Bapa di surga, untuk mengerjakan amanat agung. Memberitakan Injil untuk menjangkau jiwa-jiwa terhilang di berbagai tempat yang belum mendengar berita Injil. Mereka adalah pahlawan surga tanpa pujian. Pelayanan para guru misi semacam ini tidak dihargai di dunia, tapi tercatat dengan tinta emas di surga. Guru misi di pedalaman ini juga punya hak untuk membina keluarga dan memiliki sejumlah anak. Guru-guru misi semacam ini juga punya kebutuhan hidup sehari-hari, atau rumah tangga butuh biaya komunikasi, butuh berkeluarga anak, butuh pulang kampung, butuh berobat kala sakit, butuh memberi orang tua, butuh liburan, butuh masa depan, dan lain-lain. Kalau gereja Tuhan tidak mau peduli, mereka bisa tinggalkan pelayanan karena terdesak oleh kebutuhan yang ada. Inilah guru-guru misi yang memerlukan dukungan gereja Tuhan, agar bisa melayani dengan setia. Sungguh bukan pilihan yang mudah untuk tinggalkan kenyamanan di kota, dan masuk ke pedalaman melayani UPG, semuanya hanya karena kasih Tuhan. Sekolah minggu di Padang, karena memang tidak ada tempatnya, tapi merekalah masa depan Papua. Kaum muda ini ditraining untuk mengatasi kekurangan guru, dokter, dan pendeta di pedalaman Papua. Kalau saudara belum pernah mensupport seorang misionaris, kenapa tidak mengadopsi mereka saja? 4 donatur mengadopsi 1 orang, hanya butuh 1 juta rupiah per bulan. Wanted, 60 donatur tetap A1 juta rupiah per bulan, untuk mengadopsi 15 misionaris dan guru misi Papua. Pengiriman bantuan untuk Papua. Bantuan pakaian dari Surabaya, sebanyak 14 koli, mulai kami kirimkan ke Jayapura, Papua. Diangkut dari kantor Enate dengan mobil PIK AP sewaan. Sebelum dikirim, bantuan pakaian ini disortir dulu, yang tidak layak kami pisahkan untuk dibuang. Karung berisi pakaian ini, lalu kami kirim ke Tanjung Perak, untuk dimasukkan dalam kontainer. Satu persatu dari 14 koli pakaian ini dimasukkan, dan ditata dalam kontainer. Selanjutnya dikirim dengan kapal. Selain pakaian layak pakai, kami juga mengirimkan ratusan paket Jewbox untuk anak-anak Papua. Kisah Alkitab Anak Ceria, Traktat Komik Cik, VCD animasi anak-anak, VCD animasi pahlawan iman, peralatan tulis, peralatan mandi, permen, biskuit, snack. Inilah Joybox atau kotak sukacita. Kalau tidak ada anak Tuhan yang mau memberi, jangan heran kalau ada kelompok lain yang akan mensuplai kebutuhan mereka. Kami sudah mengirimkan 400 paket Jewbox untuk anak-anak Papua, berisi kisah Alkitab Anak Ceria, traktat komik, VCD animasi anak, buku tulis, pensil, ballpoint, penghapus, rautan, sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi, permen atau snack. Joybox 400 paket. Maukah gereja atau persekutuan doa, atau saudara berkorban, untuk masa depan anak Papua? Dukungan dana. Dukungan dana untuk adopsi misionaris, atau guru misi, dapat disalurkan ke Dompet Nafiri Kehidupan BCA 555 033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia. Kode Adopnaris. Question and reply. Hubungi PIC Kak Linda. Nomor WA 081 759 1948. Together we as body of Christ do the work of God until He come. Love Papua, do something now.
Pemutaran film layar lebar End of the Sphere. Hubungi PIC, Kak Linda. Nomor WA 081 759 1948. Sebab kitalah tangan-tangan Kristus, untuk menyatakan kasih Allah pada dunia. Divisi YPI NAT, Jalan Kedung Doro 82 EF, Surabaya, PIC, Kak Linda. Nomor WA 081 759 1948. Dukung dan doakan. Kami ingin mengajak gereja Tuhan agar kembali fokus pada pelayanan misi dan memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kembali. Raising Generation Movement Save the Youth. Dari pergaulan bebas, kehamilan tak dikehendaki, aborsi, roh bunuh diri, HIV/AIDS, LGBT, pornografi, narkoba, miras, dan dampak sosial media. Ring of Covenant. Cincin, perjanjian hidup kudus, untuk dipakai kaum muda sampai dengan pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Ini cincin perjanjianku, mana cincin perjanjianmu? Joy Boss, atau kotak sukacita. Berupa sumbangan materi Alkitab, buku rohani, traktat, peralatan tulis, peralatan mandi, pakaian layak pakai, sepatu sandal, snack, dana, dan lain-lain, untuk mendukung pelayanan para guru misi di pedalaman. Adopsi misionaris. Butuh 60 donatur tetap, add Rp1.000.000 per bulan, untuk mengadopsi 15 guru misi Papua, agar mereka bisa melayani dengan baik dan setia di pedalaman. Konten kreator. Kami akan membuat beragam tayangan YouTube, berisi berbagai laporan pelayanan, pelajaran dan presentasi misi. Subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, untuk menerima update terbaru dari pelayanan yang kami lakukan. Donasi. Kirimkan donasi Anda untuk mendukung pelayanan ini. BCA 555-033-2436. Atas nama Heru Chandra Mulia. Kode, bisa pilih salah satu. Salam kehidupan. Pro Life. RGM Surabaya.